Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dengan Alus Channel, saluran edukatif yang membahas seputar Al-Quran, pembahasan tafsir, dan informasi lainnya. Sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Pada video kali ini, kita akan menguraikan tafsir singkat Surat At-Tin. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan tafsir surat ini. Ada beberapa pendapat yang cukup banyak di kalangan para ulama mengenai surat ini. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan Tin adalah sebuah masjid di kota Dimasik atau Damaskus. Menurut pendapat yang lain, At-Tin adalah buah tin. Dan menurut pendapat yang lain lagi, At-Tin adalah nama sebuah gunung yang penuh dengan buah tin. Al-Qurtubi mengatakan bahwa Tin adalah nama Masjid Ashabil Kahfi, dan yang sudah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Tin di sini adalah Masjid Nabi Nuh yang ada di puncak Bukit Al-Judi. Sedangkan mengenai Zaitun, menurut Qutadah dan yang lainnya, hal ini adalah nama sebuah masjid yang terletak di kota Yerusalem atau yang kita sebut dengan Baitul Maqdis. Mujahid dan Ikrimah juga mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah buah zaitun. Dan demi Bukit Sinai, Kabul Ahbar, dan ulama lain mengatakan bahwa ini adalah nama bukit yang di tempat itu Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dan demi kota ini yang aman, makna yang dimaksudkan di ayat ini adalah kota Mekah. Sebagian para imam mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama tiga tempat yang pada masing-masing tempat tersebut Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan ulul azmi, para nabi yang memiliki syariat-syariat yang besar. Yang pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Allah telah mengutus Isa putra Maryam pada tempat tersebut. Yang kedua adalah Tur Sinai, yakni nama bukit yang pada bukit tersebut Allah berbicara langsung kepada Musa ibnu Imran. Dan yang ketiga adalah Mekah, alias kota yang aman, yang barang siapa memasukinya, pasti dia dalam keadaan aman. Di tempat inilah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan bahwa pada akhir kitab Taurat, nama ketiga tempat ini disebutkan. Allah datang dari Bukit Sinai, yakni tempat yang pada bukit itu Allah berbicara langsung kepada Musa ibnu Imran, dan muncul di Sair, nama sebuah bukit di Baitul Maqdis, yang pada bukit itu Allah mengutus Isa, dan tampak juga di Bukit Faran, yakni bukit di Mekah, yang darinya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyebutkan nama ketiga tempat itu, seraya memberitakan tentang mereka yang diutusnya secara tertib dan menurut urutan zamannya. Untuk itulah hal ini berarti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu menyebut yang lebih mulia darinya, kemudian menyebutkan yang lebih mulia dari keseluruhannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan inilah subjek sumpahnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna. Cara berjalannya tegap dan sempurna, dan baik semua anggota tubuhnya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Menurut Mujahid dan yang lainnya adalah sesudah penciptaan yang paling baik dan paling indah itu, tempat kembali mereka adalah ke neraka jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Rasulnya. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Sebagian ulama ada yang mengatakan sehubungan dengan surat At-Tin ayat kelima ini, yaitu merujuk kepada usia yang paling hina. Hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Sehingga Ikrimah mengatakan bahwa
Barang siapa yang hafal Al-Quran seluruhnya, maka ia tidak akan memasuki usia yang paling hina. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Seandainya hal itu yang dimaksud oleh makna ayat, niscaya tidaklah menjadi indah pujian bagi kaum mukmin, mengingat sebagian dari mereka adalah orang yang mengalami usia pikun. Dan makna yang dimaksud itu hanyalah sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, yakni ke neraka, bukan ke usia yang paling hina alias pikun. Adapun firman Allah, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, artinya adalah pahala yang tidak ada habis-habisnya, sebagaimana yang sering diterangkan sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan itu? Maksud dari ayat di atas adalah pembalasan di hari kemudian. Sesungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu, dan kamu telah mengetahui bahwa Tuhanlah yang mampu menciptakan dari semula dan juga berkuasa untuk mengembalikannya jadi hidup. Bahkan itu lebih mudah baginya. Maka apakah yang mendorongmu mendustakan adanya hari pembalasan, padahal engkau telah mengetahui hal tersebut? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya, yakni, bukankah dia hakim yang paling adil, yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seseorang pun? Dan termasuk dari sifat adilnya Allah adalah, dia mengadakan hari kiamat, lalu orang yang dianiaya di dunia dapat membalas pada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya pada hari itu. Telah disebutkan, apabila seseorang di antara kamu membaca surat At-Tin sampai pada ayat terakhirnya, maka hendaklah ia mengucapkan, benar, dan aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah akhir tafsir surat At-Tin, dan segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya.